saya Nurul Hayati, kemudian ada rekan saya Ratna Pertiwi, Esti Cahyani, dan Ani Rahayu. Nah, kami akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Ada 6 sub materi yang akan kami sampaikan, meliputi pengertian komunikasi dalam organisasi, kemudian unsur-unsur komunikasi, kemudian ada proses komunikasi dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi, dan yang terakhir tentang cara mengatasi atau solusi ketika ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam organisasi dan unsur-unsurnya. Nah, komunikasi bisa diartikan suatu proses menyampaikan pesan atau suatu proses menyampaikan berita kepada orang lain agar terjadi persepsi yang sama dan pengertian sama. Nah, komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Mengapa penting? Karena dengan adanya komunikasi kita bisa saling bertukar pikiran dengan orang lain sehingga kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, itu sekilas tentang pengertian komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media penyampaian, yang keempat ada komunikan, dan yang terakhir ada feedback, tanggapan atau respon. Nah, komunikator itu merupakan orang yang menyampaikan pesan. Kemudian untuk pesan berarti konten yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada media, berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir adalah feedback atau tanggapan, merupakan tanggapan yang disampaikan oleh komunikan. Nah, itu adalah 5 unsur dalam komunikasi, di mana 5 unsur ini saling berkaitan, sehingga jika hal tidak ada maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ratna Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pertiwi, NIM 14014180119. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nurul tadi. Saya akan menyampaikan materi mengenai proses komunikasi dalam organisasi dan jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses atau tahap komunikasi dalam organisasi. Prosesnya yaitu ada 6. Proses ideasi, proses encoding, proses pengiriman, proses penerimaan, proses decoding, dan yang terakhir proses tindakan. Yang pertama, proses ideasi. Tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi atau ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Selanjutnya adalah proses encoding. Gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan, dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, proses pengiriman. Gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan atau encoded melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Selanjutnya adalah proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat dilakukan melalui proses mendengarkan, membaca, mengamati, tergantung pada saluran dan media apa yang digunakan untuk mengirimkannya. Yang kelima adalah proses decoding. Pesan-pesan yang diterima, diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Yang terakhir adalah proses tindakan. Respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau yang lain. Itu dia proses komunikasi dalam organisasi.
Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Ada 2 jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Misal, pertukaran gagasan antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan. Dalam suatu struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan, sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar. Komunikasi internal dibagi menjadi beberapa, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Ya, ada 3, komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari pimpinan ke staf, dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik atau two-way traffic communication. Komunikasi vertikal ada dalam bentuk komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Berbentuk komunikasi secara mendatar di antara sama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal ke samping digunakan oleh 2 pihak yang mempunyai level yang sama, misalnya sama-sama karyawan. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti media telepon atau melalui pesan tertulis. Selanjutnya adalah komunikasi diagonal atau cross communication. Komunikasi antara pimpinan atau seksi bagian dengan pegawai atau seksi bagian lain, berarti antar divisi atau antar bagian. Yang terakhir adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak umum di luar organisasi. Nah, itu dia materi tentang proses komunikasi dan jenis komunikasi organisasi. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Esti. Perkenalkan, saya Esti Cahyani, NIM 14014180020. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4 macam. Yang pertama, fungsi informatif, kemudian yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang keempat fungsi regulatif. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih pasti. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berkaitan dengan fungsi regulatif. Yang pertama, berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan atau kewenangannya. Kemudian yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi, kemudian pada saat pertandingan olahraga ataupun dalam kegiatan dharma wisata. Yang selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan ini dari pengirim pesan, misalnya pesan yang disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, sehingga
menimbulkan miskomunikasi antara si pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian yang kedua, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Kemudian yang ketiga, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Kemudian yang keempat, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Kemudian yang kelima, hambatan dalam memberikan balikan yang diberikan untuk menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan berupa cacat tubuh, misalnya orang yang tunawicara, kemudian gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ani Rahayu, NIM 4301420054. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Esti Cahyani, yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Poin ketiga, hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan kata-kata. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang memiliki arti mendua yang berbeda, tidak jelas, berbelit-belit antara si pemberi dan si penerima pesan. Misalnya, pada penggunaan bahasa, adanya bahasa daerah, nasional maupun internasional. Adanya istilah-istilah tersebut biasanya terdapat pada bidang-bidang tertentu saja, seperti bidang bisnis, industri, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang dapat menimbulkan gangguan dalam komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara si penerima dan si pengirim pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran si penerima dan pemberi pesan terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut? Yang pertama, gunakan umpan balik. Beri kesempatan kepada orang lain agar menyampaikan ide atau gagasannya sehingga tercipta dua iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita. Seperti bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek yang dibicarakan, sejauh mana minat dan perasaannya terhadap subjek yang tengah dibicarakan. Kemudian yang ketiga, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik unsur-unsur yang ada dalam berita tersebut, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terima kasih.